Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak orang dewasa yang lebih tua bangun pada pukul 3 pagi dan tidak bisa tidur kembali? Anda mungkin berbaring dalam kegelapan yang tenang, menatap langit-langit, bertanya-tanya apa yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kebenarannya adalah ini lebih umum daripada yang Anda pikirkan dan ini bukan hanya kebiasaan acak atau hasil dari penuaan. Dalam video ini, kami menjelajahi 5 alasan kuat mengapa orang cenderung bangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia dan apa yang mungkin dicoba untuk disampaikan oleh kebangkitan pagi hari itu. Setiap alasan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang tubuh Anda, kesehatan Anda, dan pengalaman hidup Anda, dan pada akhir video ini, Anda mungkin melihat tidur Anda dalam cahaya yang sama sekali baru. Ini bukan hanya penjelasan permukaan, mereka berakar pada fisiologi nyata, psikologi, dan ritme penuaan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kami akan membicarakan perubahan hormon, pola tidur, tantangan kesehatan, bahkan pengaruh emosional dan sosial yang mungkin bekerja diam-diam di belakang layar, dan kami akan melakukannya dengan cara yang jujur, memberdayakan, dan sangat menghormati kehidupan yang telah Anda jalani sejauh ini. Jadi, jika Anda pernah menemukan diri Anda bangun sekitar pukul 3 pagi dan bertanya mengapa, sekarang Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena apa yang Anda pelajari di sini mungkin tidak hanya membantu Anda tidur lebih nyenyak, tetapi juga membantu Anda memahami dan menghargai apa yang sedang dialami tubuh Anda. Mari kita mulai. Alasan pertama, penurunan produksi melatonin. Salah satu alasan paling jelas mengapa orang dewasa yang lebih tua bangun di tengah malam, seringkali sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami dalam produksi melatonin yang datang dengan usia. Melatonin adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur bangun kita, sering disebut sebagai jam internal tubuh, dan memainkan peran kunci dalam membantu Anda tertidur dan tetap tidur. Ketika Anda lebih muda, tubuh Anda kemungkinan memproduksi jumlah melatonin yang kuat dan stabil setiap malam, memungkinkan Anda menikmati tidur nyenyak yang panjang tanpa gangguan. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh Anda mulai memproduksinya lebih sedikit, dan perubahan ini dapat berdampak nyata pada seberapa nyenyak Anda tidur. Anda mungkin masih tertidur dengan mudah di malam hari, terutama jika Anda telah memiliki hari yang panjang atau malam yang santai. Tetapi pada jam-jam awal pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, terkadang pukul 4 pagi, pasokan melatonin alami itu bisa turun terlalu rendah untuk menjaga Anda dalam keadaan istirahat. Anda mungkin menemukan diri Anda bangun bukan karena suara keras atau mimpi, tetapi karena otak Anda perlahan-lahan beralih kembali ke kesadaran tanpa cukup melatonin untuk menjaga Anda tetap tidur. Ini bukanlah sesuatu yang Anda lakukan salah, dan ini tidak berarti tubuh Anda gagal. Ini hanya berarti kimia internal Anda berubah seiring usia. Selain itu, lingkungan kamar tidur dapat memperburuk efek ini, bahkan jumlah cahaya kecil dari lampu jalan di luar jendela, jam berkedip di meja samping tempat tidur, atau lampu lorong di bawah pintu dapat menekan melatonin lebih jauh. Tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap pemicu lingkungan seiring bertambahnya usia, yang dapat membuat kebangkitan pukul 3 pagi terasa semakin membuat frustrasi. Ambil contoh Harold, yang sekarang berusia 72 tahun dan selalu menganggap dirinya sebagai penidur yang baik. Namun belakangan ini, ia sering menemukan dirinya terbangun lebar-lebar sekitar pukul 3.15 pagi setiap malam. Ia tidak merasa cemas atau kesal, hanya sepenuhnya waspada, seolah-olah sudah waktunya untuk memulai hari. Setelah memahami bahwa ini bukanlah kegagalan dari pihaknya, tetapi bagian normal dari penuaan yang terkait dengan melatonin, ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan mulai menyesuaikan kebiasaannya. Sekarang ia menjaga kamar tidurnya lebih gelap, menghindari layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan-jalan sebentar di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Perubahan kecil ini membantu memberi sinyal pada tubuhnya bahwa masih malam hari, dan meskipun ia masih bangun lebih awal terkadang, ia telah belajar bekerja sama dengan tubuhnya daripada melawaninya. Pemahaman seperti ini dapat menjadi pengubah permainan. Ketika Anda tahu bahwa bangun lebih awal mungkin bukan salah Anda, tetapi lebih merupakan pergeseran kimia alami, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung tidur Anda daripada merasa kesal pada tubuh Anda. Itulah kekuatan kesadaran. Ini mengubah frustrasi menjadi belas kasih, dan membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang bagaimana Anda merawat diri sendiri di malam hari. Alasan kedua, pergeseran siklus tidur dan fase tidur maju. Alasan signifikan lainnya mengapa orang dewasa yang lebih tua cenderung bangun sekitar pukul 3 pagi adalah karena pergeseran alami dalam jam internal tubuh, sebuah fenomena yang dikenal sebagai fase tidur maju. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita mulai maju,
yang berarti kita mungkin mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Anda mungkin menyadari diri Anda mengangguk saat menonton film larut malam atau bangun tanpa alarm saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda berharap bisa tidur lebih lama. Pergeseran ini bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi sangat berakar pada biologi dan dapat menjadi lebih jelas dengan setiap tahun yang berlalu. Pada tahun-tahun yang lebih muda, ritme tubuh seringkali sejalan dengan waktu tidur yang lebih larut dan waktu bangun yang terasa lebih sinkron dengan matahari. Namun seiring dengan kemajuan ritme ini, jendela tidur secara alami bergeser maju. Anda mungkin tertidur pada pukul 9 malam atau bahkan lebih awal tanpa bermaksud demikian, yang berarti tubuh Anda sudah mendapatkan siklus istirahat penuh pada saat pukul 3 pagi tiba. Itulah mengapa Anda mungkin menemukan diri Anda terbangun lebar-lebar di tengah malam, merasa seolah-olah istirahat Anda sudah selesai, bahkan jika masih gelap gulita di luar. Ini tidak berarti ada yang salah dengan Anda, ini hanya berarti tubuh Anda beroperasi dengan jadwal yang berbeda sekarang. Bayangkan seperti jam yang telah direset dengan lembut selama bertahun-tahun, berdetak maju sedikit lebih banyak setiap musim. Dan meskipun ini tidak berbahaya, ini bisa membuat frustrasi jika gaya hidup, rutinitas keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak sejalan dengan ritme baru ini. Ada juga sisi psikologis yang tenang dari perubahan ini. Banyak orang dewasa yang lebih tua hidup di rumah tangga yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Dan lingkungan yang damai itu dapat memperkuat sinyal tubuh untuk tenang lebih awal dalam sehari. Tanpa aktivitas atau kebisingan konstan yang mungkin pernah menunda waktu tidur, sistem Anda memulai proses penutupan malamnya jauh lebih awal. Dan jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau mengikuti rutinitas harian yang ketat, kurangnya petunjuk waktu eksternal seperti rapat, perjalanan, atau pertemuan sosial dapat membuat pergeseran internal ini semakin kuat. Mari kita lihat seseorang seperti Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Ia sering makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur pada pukul 9 malam. Ia tertidur dan pada pukul 3 pagi, tubuhnya secara alami siap untuk bangun. Ia tidak merasa cemas atau stres, hanya waspada. Pada awalnya, ia berpikir itu adalah insomnia, tetapi setelah ia mempelajari tentang fase tidur maju, ia menyadari bahwa tidurnya tidak rusak, hanya dijadwal ulang. Charles mulai menyesuaikan rutinitas malamnya untuk tetap terjaga sedikit lebih lama, membaca buku dengan cahaya hangat, berjalan-jalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelepon putrinya untuk mengobrol sebentar sebelum tidur. Petunjuk sosial dan sensori kecil ini membantu meregangkan jendela tidurnya cukup untuk menggeser waktu bangunnya lebih dekat ke pagi hari. Hasilnya, lebih sedikit kebangkitan pukul 3 pagi dan rasa kesejajaran yang lebih dalam dengan kehidupan sehari-harinya. Pergeseran alami dalam siklus tidur ini adalah sesuatu yang dialami banyak orang dewasa yang lebih tua, tetapi sedikit yang membicarakannya. Memahaminya dapat menghilangkan banyak rasa bersalah atau kebingungan dan menawarkan cara yang lebih penuh kasih sayang untuk bekerja sama dengan tubuh Anda daripada melawaninya. Jadi, jika Anda bangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa seperti telah tidur semalaman, tubuh Anda mungkin hanya berada pada jadwal yang lebih awal sekarang. Dan setelah Anda mengetahuinya, Anda dapat mulai membentuk rutinitas Anda dengan cara yang mendukung kesejahteraan Anda. Alasan ketiga, ketidaknyamanan fisik dan gangguan terkait kesehatan. Alasan umum lainnya mengapa orang dewasa yang lebih tua bangun sekitar pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang cenderung muncul selama jam-jam tenang di malam hari. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan halus meningkat, dan banyak dari kondisi ini memiliki cara mengganggu tidur tanpa membunyikan alarm keras. Mereka merayap dengan tenang, seperti sendi yang sakit, kandung kemih yang penuh, atau rasa nyeri tiba-tiba di punggung, dan itu seringkali cukup untuk membangunkan Anda dari keadaan istirahat di tengah malam. Kondisi seperti artritis, misalnya, dapat membuat berbaring dalam posisi yang sama selama berjam-jam menjadi tidak nyaman. Anda mungkin tidak menyadari ketidaknyamanan ketika pertama kali tertidur, tetapi setelah beberapa jam diam, rasa sakit itu dapat menumpuk cukup untuk membangunkan Anda. Bagi yang lain, refluks asam malam hari dapat membangunkan mereka dari tidur, terutama jika mereka makan malam terlalu larut atau berbaring terlalu cepat setelah makan. Bahkan sesuatu yang tampaknya sederhana seperti mulut kering, kram otot, atau perubahan kecil dalam suhu ruangan dapat memicu kebangkitan ringan pada jam-jam pagi ketika pertahanan tubuh sudah lebih sensitif dan kurang memaafkan daripada dulu. Salah satu alasan fisik paling umum mengapa pria yang lebih tua bangun pada pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk buang air kecil. Seiring bertambahnya usia,
Kandung kemih menjadi kurang elastis dan keinginan untuk mengosongkannya dapat datang lebih cepat dan lebih sering. Anda mungkin tidak merasakannya di siang hari ketika gangguan menjaga pikiran Anda sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi di ruangan yang gelap dan tenang, sensasi itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Dan begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan jika hanya ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin sudah beralih dari istirahat yang dalam ke kewaspadaan ringan, membuat lebih sulit untuk kembali tidur. Ada juga masalah obat-obatan, yang banyak dikonsumsi oleh orang dewasa yang lebih tua secara teratur untuk tekanan darah, kesehatan jantung, atau manajemen nyeri. Obat-obatan ini seringkali memiliki efek samping seperti buang air kecil yang sering, perubahan suhu tubuh, atau peningkatan sensitivitas terhadap kebisingan atau cahaya yang dapat secara diam-diam mempengaruhi tidur. Anda mungkin tidak menyadari hubungan antara obat Anda dan pola tidur Anda sampai seseorang menunjukkannya atau Anda mulai melacak kebiasaan Anda lebih dekat. Ambil contoh Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu menjadi penidur yang relatif ringan. Selama tahun terakhir, ia mulai bangun secara konsisten sekitar pukul 3.30 pagi. Setelah berbulan-bulan berpikir itu hanya karena penuaan, ia berbicara dengan dokternya dan menemukan bahwa salah satu obatnya mempengaruhi tingkat hidrasinya dan meningkatkan perjalanannya ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokternya, ia menyesuaikan waktu dosisnya, menambahkan beberapa perubahan gaya hidup, dan sekarang bangun lebih jarang dan kembali tidur lebih mudah ketika ia melakukannya. Hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa kebangkitan fisik tidak berarti tubuh Anda gagal. Mereka sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh Anda masih melakukan tugasnya, merespons, memberitahu, menyesuaikan. Sinyal-sinyal ini dapat memandu Anda menuju perawatan yang lebih baik, pilihan yang lebih terinformasi, dan rasa percaya yang lebih dalam terhadap kesadaran Anda sendiri. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa seperti gangguan, tetapi juga bisa menjadi dorongan lembut untuk mendengarkan, memeriksa, dan membuat perubahan kecil yang mendukung kesehatan yang lebih baik dan istirahat yang lebih dalam. Alasan keempat, kebiasaan gaya hidup yang menggeser ritme tidur Anda. Alasan kuat lainnya, tetapi sering diabaikan, mengapa orang dewasa yang lebih tua menemukan diri mereka terjaga pada pukul 3 pagi terletak pada kebiasaan sehari-hari, rutinitas kecil, dan pilihan yang seiring waktu secara diam-diam membentuk kembali ritme internal Anda. Banyak orang dewasa yang lebih tua secara alami mulai makan malam lebih awal, tenang lebih awal di malam hari, dan mengalami lebih sedikit aktivitas fisik di siang hari. Penyesuaian yang tampaknya kecil ini menumpuk dan dapat memberi sinyal pada tubuh bahwa malam harus dimulai lebih awal, yang pada gilirannya mendorong waktu bangun lebih awal. Ketika hari-hari Anda menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh Anda tidak lagi menerima petunjuk eksternal yang sama yang dulu diandalkannya, seperti berangkat kerja, mengurus tugas, atau terlibat dalam tugas yang menstimulasi secara fisik atau mental. Tanpa petunjuk-petunjuk itu, siklus tidur bangun tubuh Anda mungkin mulai bergeser maju. Malam yang tenang dengan cahaya redup dan stimulasi minimal dapat menyebabkan otak Anda memproduksi melatonin lebih awal, mengundang tidur sebelum Anda menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan begitu Anda tertidur lebih awal, tubuh Anda hanya menyelesaikan istirahatnya lebih awal, bangun di jam-jam sebelum fajar, seringkali tepat sekitar pukul 3 pagi. Ada juga hubungan halus antara waktu makan dan menyerahkan privasi dan kendali yang telah Anda miliki sepanjang hidup Anda. Karena setelah hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Penyesalan keenam, menyadari bahwa lebih sulit untuk pergi daripada yang Anda pikirkan. Ketika saya pertama kali pindah ke panti jompo, saya berkata pada diri sendiri bahwa itu sementara. Saya pikir saya akan mencobanya, melihat bagaimana keadaan berjalan, dan jika saya tidak menyukainya, saya selalu bisa pergi. Tetapi yang tidak saya sadari adalah betapa sulitnya untuk keluar setelah saya masuk. Pada awalnya, itu terasa sederhana. Jika saya tidak menyukainya, saya hanya akan kembali ke rumah. Tetapi rumah tidak lagi sama. Rumah saya kosong, dan memeliharanya dari jarak jauh menjadi sulit. Anak-anak saya sudah mulai membuat perubahan, menjual barang-barang yang mereka pikir saya tidak butuhkan, bahkan mempertimbangkan untuk menyewakan tempat itu. Ketika saya mengajukan ide untuk kembali, mereka ragu. Apakah Anda yakin Anda bisa mengurus diri sendiri? Bukankah lebih aman untuk tetap di sini? Kami hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Dan kemudian ada masalah penurunan fisik. Setelah berbulan-bulan tinggal di tempat di mana saya tidak perlu memasak, membersihkan, atau bahkan berjalan jauh, saya tidak sekuat dulu. Kemandirian yang pernah saya miliki mulai menghilang,
membuat ide untuk kembali ke rumah lebih sulit dari yang pernah saya bayangkan. Saya tidak sepercaya diri dengan kemampuan saya untuk hidup sendiri, dan ketakutan itu membuat saya terjebak. Saya bertemu dengan orang lain yang memiliki pengalaman yang sama. Mereka berpikir mereka akan mencoba panti jompo sebentar, hanya untuk menyadari bahwa pergi tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Semakin lama Anda tinggal, semakin sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Beberapa orang bahkan kehilangan opsi itu sama sekali setelah rumah mereka dijual atau tabungan mereka habis oleh biaya perawatan. Tidak ada jalan kembali. Itulah bagian yang tidak pernah dikatakan siapapun. Masuk terasa seperti keputusan yang dapat Anda urungkan, tetapi bagi kebanyakan orang, itu bukan. Panti jompo perlahan menjadi seluruh dunia Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, kehidupan luar yang pernah Anda kenal mulai terasa seperti kenangan yang jauh. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap dengan kemungkinan bahwa setelah Anda masuk, pergi mungkin tidak sesederhana yang Anda pikirkan? Karena setelah Anda menyesuaikan diri, hambatan untuk pergi, baik finansial, fisik, atau emosional, dapat lebih sulit untuk diatasi daripada yang Anda harapkan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar angka 6 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Pikiran akhir. Melihat ke belakang, saya tidak menyesali bertambahnya usia, tetapi saya menyesali percaya bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan saya. Saya masuk dengan harapan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang saya temukan sebaliknya adalah dunia yang perlahan mengambil kemandirian saya, privasi saya, tujuan saya, dan bahkan rasa diri saya. Apakah itu berarti semua panti jompo buruk? Tidak selalu. Beberapa orang benar-benar membutuhkan tingkat perawatan yang mereka berikan. Tetapi sebelum Anda membuat keputusan itu, pikirkan dengan hati-hati tentang apa yang Anda serahkan, karena setelah Anda pindah, hidup tidak akan pernah sama. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap di rumah saya sendiri, mengeksplorasi lebih banyak cara untuk mendapatkan bantuan tanpa menyerahkan kebebasan saya, dan memastikan bahwa saya benar-benar membutuhkannya sebelum membuat keputusan yang begitu permanen. Dan jika Anda menghadapi keputusan ini, saya harap Anda meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang terbaik untuk saya, atau hanya apa yang terasa paling mudah saat ini? Karena kehidupan yang Anda miliki hari ini, rutinitas Anda, kemandirian Anda, pilihan Anda, layak untuk dipertahankan selama Anda bisa. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami senang mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya bermanfaat, silakan like, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya. Ini. Ada kekuatan yang tenang dalam memahami apa yang coba dikatakan tubuh Anda, terutama di jam-jam lembut sebelum fajar. Daripada melihat kebangkitan pukul 3 pagi sebagai gangguan, Anda mungkin mulai melihatnya sebagai pesan, sinyal lembut yang mengingatkan Anda untuk mendengarkan sedikit lebih dekat pada kebutuhan, kebiasaan, dan hati Anda. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini, dan Anda pasti bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Namun dengan wawasan datang kekuatan, dan dengan kekuatan datang kebebasan untuk membuat perubahan kecil yang bermakna yang mendukung istirahat yang lebih baik, kenyamanan yang lebih dalam, dan koneksi yang lebih kuat dengan ritme Anda sendiri. Jika Anda mengenali diri sendiri dalam salah satu alasan hari ini, ketahuilah bahwa Anda tidak hanya menua, Anda berkembang. Dan dengan evolusi itu datang kesempatan untuk beristirahat dengan lebih sengaja, merawat diri sendiri dengan lebih lembut, dan menyambut setiap pagi dengan sedikit lebih banyak pemahaman dan kedamaian. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya.
Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya bermanfaat, mohon like, subscribe, dan share. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.